begitu kemarin sekitar minggu lalu ya kita mendengar ada dua pasar kami yang pedagangnya ada terindikasi COVID-19 dan positif hasil swab. Lalu kami melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan pada kedua pasar tersebut dan juga melakukan isolasi atau menutup sebagian bahkan seluruhnya juga karena itu juga kemarin harus dilakukan seperti itu sesuai dengan standar dan kemudian kami juga meminta semua pedagang untuk melakukan rapid test. Alhamdulillah itu sudah direspon dengan positif oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan akhirnya semua pedagang di rapid test. Dengan seperti itu sehingga setelah menjalankan sistematika seperti itu per hari ini alhamdulillah kita sudah bisa dilakukan pembukaan kembali dua pasar tersebut. Dua pedagang ini, yang satu ada di pasar Lui Panjang dan satu ada di pasar Sedang Serang, kedua-duanya memang mengisolasi diri sesuai dengan standar ya kesehatan dan itu diawasi langsung oleh puskesmas di tempat mereka berada. Jadi yang diisolasi atau diprotek selama 14 hari itu adalah pedagangnya yang ada di wilayah rumah tinggalnya. Sementara pasarnya sendiri, sementara kami kemarin tutup itu untuk dilakukan pembersihan, penyemprotan dan kita juga ketentuannya setelah itu beres bersih dan semua pedagang sudah di rapid test, kita bisa buka kembali begitu. Jadi pedagang yang dua itu memang masih saya kira udah lebih ya kalau 14 hari kalau mereka 14 hari hasil swab tes yang kedua, saya juga dengar hasil swab tes keduanya sudah keluar dan itu juga mudah-mudahan hasilnya tidak bisa ditanyakan ke Dinkes atau itu apakah positif atau negatif. Kelihatannya sih negatif, alhamdulillah. Itu bisa bekerja lagi, bisa berdagang lagi. Oh, berarti ini untuk hasil swab tes yang kedua belum diterima laporannya oleh PD Pasar ya Pak? Belum diterima laporannya, hanya baru mendengar saja katanya negatif, tapi mungkin harus dikonfirmasi ya oleh PRFM ke pihak dinas terkait ya, karena yang sebagai pihak yang berkompeten menyampaikan tentang hasil positif atau tidaknya. Tapi insya Allah kami merespon dengan melakukan pembukaan dua pasar tersebut per hari ini. Jam operasional sesuai dengan ketentuan di perwal PSBB yang proporsional yang kemarin itu masih tetap diatur pembukaannya masih sesuai dengan limitasi dari jam 6 pagi sampai jam 12. Jam 12 harus sudah tutup. Nah mungkin karena kalau hari ini kagok gitu ya udah tutup dari kemarin, mungkin baru bisa operasional besok gitu. Tapi insya Allah pedagang sudah kita kasih tahu untuk mereka bisa berjualan kembali dan pembeli pun ayo bersama-sama kita menjaga kesehatan dan bisa berdagang membeli kembali dengan dengan normal begitu ya di dua pasar tersebut. Hanya begini mungkin untuk syarat kedua pasar ini karena pernah ada terindikasi yang pernah positif, maka standarnya adalah satu, menjalankan protokol kesehatan itu tetap dilakukan dengan standar wajib bermasker, wajib menjaga social distancing, wajib untuk cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Juga pedagang itu kita minta untuk membentuk satgas Bu atau gugus tugas COVID itu ada di tingkat pedagang sendiri harus membuat dari mulai pengurusnya sampai misalnya ada anggotanya segala macam, mereka membuat sendiri, kita awasi dan nanti laporannya harus kita berikan ke gugus tugas Kota Madya Bandung. Jadi di tingkat pasar mereka harus punya tim yang untuk menangani itu. Dan tugas kami adalah mengawasi memastikan bahwa seluruh protokol itu dijalankan. Dan kita bikin surat pernyataan Bu, jadi si pedagang itu harus menandatangani surat komitmen. Kalau ternyata dia melanggar, dia bisa dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Peringatan pasti. Yang kedua, kita juga bisa menutup atau mencabut, bahkan sampai mencabut izin berdagangnya dia kalau dia bandel, karena itu untuk kepentingan bersama gitu. Jadi kita sama sekali kemarin itu melakukan pencegahan penutupan sementara itu karena untuk demi kebaikan seluruh pedagang. Nah kalau pedagangnya nggak berpartisipasi aktif, kalau terjadi positif COVID lagi kan yang rugi pedagang juga harus ya kan, pengunjung menjadi takut. Nah sementara ini alhamdulillah setelah ini mungkin dua pasar ini bisa dikunjungi dengan normal lah oleh pembeli, seperti itu. Layout pasar ada yang berubah tidak Pak? Apanya? Layout pasar, jadi posisi pedagangnya. Hanya kami memang sedikit membatasi bagi pasar-pasar yang memiliki tingkat akses yang banyak. Itu kita kemarin setelah kita tutup lebih rapi ya, istilahnya masuk dari jalan masuk dan keluarnya diatur supaya
tidak terjadi penumpukan ya. Mhm. Hanya seperti itu aja kan ada di 23 mall yang ada di Bandung juga seperti melakukan one gate gitu ya. Iya. Nah, kami juga ikut-ikutan lah, minimal mudah-mudahan pasar juga ada sedikit tertib, tidak boleh ada penumpukan sehingga dibikin supaya tidak bertabrakan lah kira-kira seperti itu. Berarti ini sekarang kalau di Pasar Sadang Serang pintu keluar masuknya di mana? Di Lewi Panjang juga keluar masuknya lewat mana? Itu tetap dari depan, cuman kemarin kan di belakang itu ada yang bisa masuk dari belakang. Nah itu hanya untuk pintu keluar seperti itu. Jadi tidak boleh masuk dari belakang, misalnya dari depan, karena nanti kan kita cek juga tingkat suhunya, termogannya dengan menggunakan termogan, buat memastikan dia harus cuci tangan. Memang keterbatasan kita adalah di sisi petugas ya, makanya kita minta ada gugus tugas yang dibentuk oleh mereka untuk sama-sama jagain gitu. Pedagang atau siapapun warga pasar yang akan masuk pasar ya cuci tangan dulu lah, atau kita tembak dulu dengan termogan berapa. Kalau dia tinggi 37,5 derajat Celcius ya nggak boleh masuk, seperti itu. Jadi kita sama-sama bersama pedagang sekarang menjaga protokol ini gitu. Diharapkan seperti itu. Kepada masyarakat tentu saja pertama tetap berjaga, berhati-hati ya. Tidak boleh euforia bahwa ini kan PSBB proporsional ini seolah-olah seperti kuda lepas dari kandang begitu ya, orang-orang pada berkerumun di tempat-tempat umum. Nah kalau di pasar janganlah, kalau bisa tetap menjaga, kalau setelah selesai berbelanja segera pulang, tetap menjaga jarak dan pakai masker selalu seperti itu Bu, dan kita sama-sama menjaga supaya ini sukses gitu PSBB proporsional ini, jangan sampai ada temuan-temuan positif. Kalaupun terjadi temuan positif, kita sudah punya protap untuk menanganinya, dan semua memaklumi bahwa terjadi penutupan pasar sementara karena harus disemprot dulu, harus dibersihkan dulu, harus dirapihkan dulu jalur-jalurnya. Mungkin seperti itu pengertiannya dari semua pihak, sehingga kita sama-sama kondusif, dan kita berharap pasar-pasar di Bandung tidak menjadi klaster gitu ya untuk penyebaran COVID. Karena setelah dites rapid, kalau reaktif kita istilahnya di isolasi, ternyata hasil swabnya menjadi negatif kan, itu menjadi menjadi baik gitu bagi